Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan sebab di dalam hadirat-Mu lah kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa, sukacita yang melimpah yang daripada Tuhan. Kami percaya sore hari ini Tuhan akan melawat setiap kami yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji memuliakan nama Engkau, untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bersyukurlah. Kita puji dan kita tinggikan nama-Nya yang kudus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ya Yesus yang baik. Haleluya, mari kita menerima sukacita dari surga mengurapi setiap kita. Terima sukacita surga.
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada sebagai pengendali hidup kita. Dia sudah mengatur segala sesuatunya bagi kita. Dan apapun yang Dia perbuat, semuanya adalah hal yang baik bagi setiap kita. Mari kita nyatakan dengan pujian ini. Dia Bapa yang sungguh baik, kasih-Nya melimpah atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Dia Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu. Pada hambanya saya persilakan. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Kami selalu mengucap syukur untuk tiap-tiap kesempatan boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau dan menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kami percaya kami bukan hanya menyanyikan mengenai kasih setia-Mu, tetapi orang-orang yang mengakui dan percaya kepada kasih setia-Mu akan mengalami kasih-Mu saat kami memuji Engkau ya Bapa. Biarkan semua umat-Mu mengalami pemulihan saat kami memuji Engkau. Kami disembuhkan, kami diberkati. Tiap-tiap kali kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sore hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk masuk lebih dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang berbahagia yang sudah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami sore hari ini ya Bapa. Kami rindu mendengarkan, kami rindu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Satu kali Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Tidak terlalu banyak. Kenapa ini? Ada masalah? Hah? Tidak ya? Ya Bes, kenapa? Ada masalah? Hah? Tidak ya? Ya, dibetulkan dulu. Kita pernah ngomong begini ya saya, sampai selesai. Tidak tahunya semuanya tidak kedengaran. Jadi mending berhenti sebentar ya daripada ngulang. Sudah, oke ya. Sekarang, Yesus tidak banyak kali bertanya, tetapi kalau dia bertanya, saya percaya itu hal-hal yang penting. Nah, kita lihat ya saudara dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Injil Matius 16 ayat yang ke-13. Pada waktu itu dia bukan bertanya kepada orang banyak, dia bertanya secara khusus kepada murid-muridnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya, siapakah aku ini anak manusia? Ayat yang ke-14, murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saya tidak tahu ya saudara, kalau ini pertanyaan ditanyakan kepada saudara, apa jawab saudara? Pada waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia bertanya kepada 12 muridnya, tetapi yang jawab hanya satu. Kira-kira dari 300 jemaat di tempat ini yang hadir tiap-tiap minggu, kalau saya bertanya, siapa Yesus? Kira-kira apa jawab saudara? Ya bes apa? Siapa Yesus? Wah itu teman saya Pak. Gimana? Siapa Yesus? Nah, lihat ya. Kemudian Simon Petrus ini menjawab dengan lantang, dengan tegas. Dia berkata begini. Maka jawab Simon Petrus di dalam ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat apa jawaban Yesus ketika Petrus menjawab pertanyaan ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Lihat ya saudara. Dikatakan kamu berbahagia. Seringkali ya saudara, meskipun kita sudah murid Yesus ya, gambaran kita mengenai kebahagiaan itu tidak sama dengan gambaran Yesus mengenai kebahagiaan. Saya masih sering ya mendengar orang Kristen ya, kalau omong-ngomong dengan sesama orang Kristen, dia akan mulai ngomong cerita begini. Enak ya uripe wong iku gitu ya. Enak ya uripe tonggoku kalau enak. Nah, selalu ya saudara yang disebut hidup enak menurut saudara gimana? Hah? Yang rumahnya 3, mobilnya 4 begitu ya, tokonya 5 begitu. Selalu ukuran kebahagiaan, keenakan itu selalu ukurannya adalah apa yang dipunyai secara materi. Tetapi coba saudara lihat ya saudara. Sebetulnya kebahagiaan yang sejati di dalam kekristenan itu tidak datang karena materi. Tetapi itu datang karena pengenalan kepada Yesus.
Kalau saudara tahu siapa Yesus, saudara adalah orang yang paling bahagia. Meskipun rumahmu masih ngontrak. Coba saudara bisa bayangkan ya, murid-murid waktu ikut Yesus mereka kehilangan pekerjaan loh. Mereka tinggalkan semua perahu, semuanya untuk ikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, kamu orang yang bahagia. Jadi saya rindu ya saudara, kita jadi orang-orang yang bahagia bukan karena uangnya banyak, tokonya 5 atau mobilnya berapa ya. Kita bahagia karena kita mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau sudah membaca ya saudara, terus maka dikatakan engkau Mesias. Mesias ya saudara, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah seorang tokoh di masa depan yang dipilih atau diurapi untuk menyelamatkan mereka sebagai wakil Tuhan yang membawa keselamatan bagi kehidupan mereka. Dan kalau sudah terus membaca Alkitab, maka kita tahu bahwa Mesias adalah Tuhan. Jadi kita mesti tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan yang menjadi penguasa atas kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan begini ya saudara, pengetahuan itu bukan datang karena guru sekolah minggumu. Atau bukan yang menjelaskan itu bukan pendetamu. Karena kalau kita lihat ya, Petrus yang jelaskan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan, yang menjelaskan adalah Bapa yang di surga. Jadi sekali lagi ya saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan datang dari pikiran kita. Tapi pengenalan kita kepada Tuhan itu datang dari pewahyuan. Pewahyuan adalah sebuah pengetahuan yang bukan datang dari indera kita. Tetapi sebuah pengakuan, sebuah pengetahuan yang datang dari dalam roh kita. Karena Bapa menyatakan kepada kita. Seperti tadi yang kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saya rindu ya saudara, pengenalan kita kepada Tuhan, pengiringan kita, perjalanan kekristenan kita, kita bukan sekedar orang Kristen yang tiap minggu datang ke gereja atau sedikit melayani atau memberi perpuluhan, tetapi kita betul-betul mengenal bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Dia adalah penguasa yang harus kita turuti di dalam kehidupan kita. Dan dia juga satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Sebuah pengenalan yang bukan datang di dalam pikiran kita. Tetapi sebuah keyakinan di dalam roh kita oleh karya Roh Kudus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi ya saudara, pengenalan kita kepada Tuhan atau pengetahuan kita mengenai Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena kalau kita lihat ya saudara, ayat-ayat selanjutnya, ini ayat-ayat yang luar biasa. Coba ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Coba Eza. Tadi kan Petrus itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat ya, pengakuan siapa Yesus, pengakuan yang sungguh-sungguh keluar dari mulut kita itu sebuah pengakuan yang berkuasa. Makanya kalau sudah lihat ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul berkata, siapa berseru nama Yesus akan diselamatkan. Jadi sekali lagi ya, siapa orang yang percaya di dalam hati dan mengakui di dalam mulut, akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Entah keselamatan, entah kesembuhan, entah pemulihan. Kalau itu pengakuan dengan iman di dalam hati kita dan pengakuan di dalam mulut kita. Dan sudah lihat ya, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan,
Itu menjadi dasar di mana gereja itu dibangun. Dan itu juga menjadi dasar di mana gereja tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Tadi kita sudah lihat ya. Petrus di atas batu karang ini, artinya di atas batu karang pernyataanmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Dari pengakuan yang keluar dari hati, itulah dibangun gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan bukan sebuah organisasi, tetapi gereja Tuhan sebagai sebuah organisme, sebuah apa ya? Itu sesuatu yang hidup. Kalau organisasi itu hanya namanya, hanya mereknya. Tetapi sebenarnya gereja Tuhan di dalamnya ada kehidupan. Makanya kalau sudah lihat ya, ketika gereja mula-mula itu gereja yang sangat hidup. Sudah bisa bayangkan ya, hanya dalam waktu beberapa minggu. Pada waktu itu sudah harus ingat ya, gereja Tuhan pada waktu itu ada di dalam keadaan tertekan. Pemimpinnya dibunuh di Yerusalem. Ya, Yesus mati di Yerusalem. Tetapi coba saya lihat ya. Hanya dalam waktu beberapa minggu seluruh Yerusalem mendengar mengenai Yesus. Hanya dalam waktu beberapa bulan sampai kepada Asia Kecil. Kekristenan begitu menjalar dan memenuhi bumi ini dengan luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi, gereja Tuhan yang dibangun atas pernyataan yang sungguh-sungguh itu penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu ya saudara, saya rindu semua jemaat Tuhan di tempat ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan pengakuan itu kita percayai di dalam kehidupan kita. Kalau dia sanggup menyelamatkan kehidupan kita, dia sanggup pasti menyembuhkan kehidupan kita. Amin. Kalau dia bisa selamatkan kita, dia pasti juga bisa memberkati kita. Kalau dia bisa selamatkan kita dari dosa, kita pastikan juga dia akan tolong semua kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Dan saya lihat ya saudara, ayat yang ke-19, gereja Tuhan sebetulnya diberi kuasa. Gereja Tuhan sebetulnya diberi kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa diberikan kunci ini? Kepada gereja Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Coba saudara. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman ini akan mewakili Yesus. Supaya lewat gereja Tuhan, dunia ini akan mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ya, saya tidak akan sampai ke sini dulu ya saudara. Tetapi kita akan kembali kepada bagian yang atas tadi. Orang yang mengenal Tuhan itu berbahagia. Coba renungkan kata-kata ini saudara. Kebahagiaan kita itu dimulai ketika kita mengenal siapa Tuhan. Satu kali ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan berdosa di tepi sebuah sumur, Yesus berkata begini kepada perempuan itu, engkau tidak tahu siapa aku. Seandainya kamu tahu siapa aku, maka engkau akan meminta air itu. Dan air yang akan aku berikan kepadamu akan menjadi mata air yang membuat engkau tidak haus. Bahkan dari dalam kehidupanmu akan memancar aliran air kehidupan. Lihat ya, wanita ini tidak mengenal siapa Yesus. Karena kalau dia mengenal siapa Yesus, Yesus sudah berkata, kamu sudah dari dulu akan meminta air kehidupan itu. Dan air yang akan aku berikan akan menjadi mata air di mana engkau tidak akan haus lagi. Lihat ya saudara. Wanita ini adalah orang yang haus dan bukan hanya wanita ini. Saya percaya semua orang ini haus akan kebahagiaan. Manusia ini rindu kesenangan. Dan sekali lagi ya saudara. Sebetulnya kesenangan yang kita bisa puas itu hanya datang karena Yesus.
Wanita ini sudah membuktikan ya saudara. Dia sudah ganti 6 suami. Tetapi sampai suami ke-6 pun tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di dalam kehidupannya. Dan ketika Yesus datang untuk memberikan aliran air kehidupan. Dan dia minum dan dengan percaya kepada Yesus, lihat ya. Hari itu waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan air kehidupan itu. Dan dia percaya kepada Yesus hari itu. Dia yang tadinya kan malu-malu ya saudara. Dia cari air pada waktu orang tidak cari air. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus hari yang sama. Ada sebuah sukacita yang besar. Ada sebuah kepuasan yang besar. Sehingga ketika dia selesai berjumpa dengan Yesus. Dia pergi ke setiap sudut kotanya dan berkata kepada semua orang. Ayo pergi. Ada orang yang tahu semua dosa-dosaku. Ada orang yang bisa tunjukkan kebobrokan di dalam kehidupanku. Mungkin dia Mesias. Dan lewat perkataannya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Seluruh kotanya dibawa datang kepada Tuhan. Sekali lagi ya saudara. Kenapa? Karena wanita ini akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan mengenal Yesus. Nah saudara. Karena mengenal Yesus adalah sebuah kebahagiaan. Bukankah kalau kita mau mengejar kebahagiaan, saudara harus kejar pengenalan itu. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara kebetulan. Untuk kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, itu perlu usaha. Coba kita lihat ya saudara. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau sungguh-sungguh berusaha, maka dia pasti muncul seperti fajar. Dia pasti datang seperti hujan. Seringkali kita tidak masuk dalam pengenalan kepada Tuhan. Karena tadi, kita tidak merasa penting mengenal Tuhan. Kita merasa ke gereja cukup, melayani sedikit cukup. Kolektor sedikit cukup, perpuluhan cukup. Ikut kegiatan-kegiatan paksa sedikit-sedikit cukup. Itu tidak cukup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu, kita perlu mengenal Dia. Dan untuk mengenal Dia dikatakan kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Terjemahan yang lain berkata begini. Baiklah kita mengusahakan diri kita dengan rajin untuk mengenal Tuhan. Jadi mengusahakannya dengan rajin. Itu tadi dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Kesungguhan kita ditunjukkan dengan kerajinan kita. Yang lain. Marilah kita mengejar untuk mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh artinya mengejar. Artinya gimana ya? Sudah pernah mengejar? Pernah mengejar pencuri? Nah, ya. Mengejar pencuri tujuannya apa? Saya sudah pernah tanya saudara. Yabes pernah enggak? Pak tadi saya kejar pencuri pak supaya badan saya sehat. Sambil olahraga. Apa begitu? Kalau tujuannya mengejar pencuri untuk sehat, maka sudah tidak peduli. Entah pencurinya kesandung, ketangkep, tidak apa-apa. Pokoknya saya sehat, begitu kan? Bukan begitu orang mengejar. Ya. Orang mengejar ini akan berusaha sampai bisa tangkap. Nah, sama. Kalau kita mau mengenal Tuhan, harus sampai kita mendapatkannya. Kalau hari ini belum, mari kita lebih lagi sungguh-sungguh. Sampai dia muncul seperti fajar. Sampai dia datang seperti hujan. Karena ya saudara, Alkitab jelas mencatat ya. Allah itu pekerjaannya dari surga lihat ke bawah. Yabes merasa enggak? Kalau Tuhan di surga itu tiap hari itu ngincengi kita. Yabes ngapain ya? Nah saudara tahu yang dilihat Tuhan dari kita apanya coba? Apa Tuhan lihat gini, oh hari ini Yabes mandi. Oh hari ini Yabes makannya banyak. Apa itu yang dilihat Tuhan?
dari kehidupan kita? Tidak. Alkitab dengan jelas mencatat, kalau Allah lihat dari surga ke bawah, dia akan cari apakah ada orang-orang yang sungguh mencari dia. Dan Alkitab mencatat tidak banyak orang yang sungguh-sungguh datang mencari dia. Tapi mari dari sedikit orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia, biarkan itu saudara dan saya. Karena kita merasa kita perlu sungguh-sungguh mencari dia. Kita perlu sungguh-sungguh mengenal dia. Karena tanpa kita mengenal dia, kita akan sangat jauh dengan yang namanya kebahagiaan. Ketika kita tidak mengenal dia, kita tidak mungkin beroleh anugerah keselamatan. Coba kita lihat. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dan seterusnya. 2 Petrus pertama ayat yang ketiga. Coba ya. Karena kuasa ilahinya, lihat. Kita telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan akan dia yang telah memanggil kita. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus. Dengan jalan itu dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Lihat, Allah sudah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga, janji-janji yang besar. Supaya kita dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Lihat ya, jadi Allah memberikan kepada kita sebuah janji-janji yang berharga. Sebuah janji-janji yang sangat besar. Tetapi lihat, kalau kita hanya tahu Allah memberikan kita janji-janji dan tidak buat apa-apa, tidak mungkin juga akan mengalami apa-apa. Coba, justru karena ada janji yang besar, kita mesti berbuat sesuatu. Coba ayat yang kelima. Kalau saudara percaya ada janji yang besar, tidak mungkin dong duduk diam. Misalnya, saya satu saat ya, saya bilang kepada Yabes, Yabes kamu mau emas 5 kilo, besok ambil ya di rumah saya, besok pagi. Saya mau tanya ya, kira-kira malam itu dia tidur enggak? Hah? Dia pasti tidak bisa tidur ya. Ngapain? Main kartu, wow bukan gitu ya. Dia pasti ya saudara, dia kalau bisa ya, kalau bisa. Pagi itu jam berapa ya Pak? Ya sebelum matahari terbit. Kira-kira jam 2 mungkin dia datang ke rumah saya. Karena apa? Ada janji, ada yang kepingin. Coba lihat ya. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha. Lihat ya. Kalau sudah percaya kepada janji Allah, apa bukti kita percaya bahwa semua janji-janji Allah itu benar? Itu diwujudkan dengan kesungguhan kita. Kita sungguh-sungguh menambahkan kepada iman perbuatan-perbuatan. Kepada perbuatan-perbuatan kebajikan, kepengetahuan dan seterusnya. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Tanpa giat. Ya, tanpa tekad. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka hidupmu pasti bahagia. Orang yang mengenal Tuhan, di dalam kehidupannya itu sama sekali tidak ada ketakutan. Saya bisa bayangkan ya saudara. Satu kali Daniel dengar sebuah perintah. Siapa hari ini berdoa selain pakai nama raja akan masuk gua singa. Ini bukan kandang kucing loh ini. Gua singa. Tapi dia tetap berdoa karena dia percaya Allahnya sanggup untuk mengatupkan mulut singa.
ada orang yang lain lagi, namanya Petrus. Petrus hari ini ditangkap. Padahal kemarinnya ada seorang murid Yesus yang ditangkap dan habis dipenggal. Coba bayangkan itu. Kemarin baru ada murid Yesus karena menginjil ditangkap dipenggal oleh raja. Hari ini kok pas apes kira-kira gitu. Petrus yang ditangkap. Saya mau tanya, kalau saudara itu bisa tidur enggak? Bisa Pak, tidur itu pekerjaan yang paling mudah. Itu yang luar biasa ya. Alkitab mencatat Petrus bisa tidur. Itu lihat itu. Apa itu bukan kebahagiaan? Apa itu bukan sukacita yang meluap-luap? Alkitab juga pernah mencatat ada seorang yang bernama Stefanus. Itu ada banyak orang mengelilingi dia dan lempari dia dengan apem, bukan kan? Dilempari dengan batu. Coba saudara bisa bayangkan orang yang dilempari batu. Kira-kira hidupnya melas atau senang? Alkitab tidak mencatat Stefanus menjadi melas melarikan diri. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sambil tersenyum dia memandang kepada Tuhan. Seolah-olah dia berkata, aku tidak takut, biasa saja. Karena dia percaya orang-orang yang melempari dengan batu akan mempercepat dia masuk ke dalam kerajaan surga. Hidupnya tenang sekali. Kenapa kok bisa begitu? Itulah kekristenan. Ketika kekristenan itu mengenal Tuhan. Jadi saya harap saudara yang ikut acara worship at home ini, kita jangan jadi Kristen abal-abal ya. Jadi Kristen yang mau sungguh-sungguh berusaha mengenal dia, berusaha mengejar dia dengan sungguh-sungguh sampai dia datang seperti fajar, sampai dia datang seperti hujan atas kehidupan kita. Amin, mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan lewat malam hari ini kerinduan kita yang paling besar bukan jadi kaya. Tetapi kerinduan kita yang paling besar adalah kita mengenal dia. Mengenal Yesus lebih dalam. Mari kita naikkan sebuah pujian. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam daripada apapun. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penggemar. Mari katakan aku ingin mengenalmu Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Bapa, biarkan kami bukan hanya orang-orang yang secara agama saja adalah orang-orang Kristen. Tapi kami rindu ya Bapa sungguh-sungguh kalau Engkau bertanya kepada kami, siapa Engkau? Kami bisa jawab persis seperti yang Petrus jawab. Bukan karena pengetahuan di dalam pikiran kami, tetapi karena Bapa sudah menyatakan di dalam hati kami karena kami sungguh-sungguh rindu mengenal Engkau. Mari ya Bapa, biarkan semua umat-Mu di tempat ini, semua yang mengikuti acara worship at home akan dibawa masuk dalam pengenalan akan Engkau.
Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari ya Bapa, bukakanlah mata rohani kami. Dan berikanlah kami gairah yang baru untuk mengejar dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarkan kami bukan hanya dengar, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman yang rindu mengenal Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya orang-orang yang datang kepada Engkau pasti diberkati oleh Engkau dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.